Terus sama motivasi untuk menulis, Ica? Karena dulu kan anak pondok. Pondok kan enggak ada. Oh, pernah mondok? Iyalah, SMP MTS dulu. Pondok di mana? Di Selahudin Kediri. Di Selahudin Kediri. Ada yang nonton mungkin ada alumni Selahudin, Alumni guys. Selahudin. Terus pondok Dan siapa kita? Aku Peta, kamu Beta. Guru Patona Seninur Anisawati. Dia adalah bisa dibilang mahasiswa setengah baru ya, Sudah semester tua. Oh, sudah semester tua, kira setengah baru. Baru awal semester tua. Ya, kali ini dia akan bercerita tentang sebuah karya yang dia pernah tulis, judulnya itu Bumi dan Sejuta Cerita. Bumi dan Sejuta Cerita. Nanti dia akan bercerita tentang bukunya Bumi dan Sejuta Cerita ya. Tapi sebelumnya kita persilakan dulu dia perkenalkan diri agar lebih lengkap dan detail. Oke, silakan. Oh my god. Baik, saya Guru Patona Seninur Anisawati. Biar agak kepanjangan itu bisa dipanggil Ica. Gitu. Ica, ya, Ica. Mahasiswa komunikasi semester 5. Win Mataram. Win Mataram. Itu aja? Iya, dia adalah mahasiswi semester 5 Win Mataram. Jadi Ica ini dia pernah ikut lomba ya? Iya, kayak event-event gitu. Pernah ikut event lomba dan tulisannya itu lolos lomba, dapat ya? Dapat kategori terbaik. Kategori terbaik. Oke. Tapi sebelum kita lanjut membahas karyanya, mungkin dia bisa menceritakan Iya. Terus namanya yang begitu panjang itu juga ada sejarahnya. Silakan, bisa diceritakan itu. sejarah nama Guru Patona Seninur Anisawati itu dulu itu ayah kan masih di Jakarta dulu, kebetulan pas mama lagi lahirin di Lombok gitu. Nah, pas saya lahir ditelepon ayah, iya anaknya udah lahir, mau dikasih nama siapa? Nah kan pakai telepon rumah dulu, masih ada telepon rumah gitu kan dulu. Terus akhirnya kebetulan itu ayah lagi foto-foto gitu sama apa ya bilangnya tuh bahasanya, Presiden? bukan, kayak Menteri Agama? menteri gitu lah gitu. Kayak kan Menteri. ada acara di Jakarta, jadi foto terus dapat telepon dari mama dari Lombok, dia kasih tahu ini anaknya lahir gini-gini, mau dinamain siapa gitu. Akhirnya terus yang nerima yang nelpon ini ada kakak Misan dulu kan, kerja di kan ayah punya asop kan, ayah punya asop di Lombok. Nah kerja di sana kakak Misan tuh nelpon ayah sambil nyatet lagi gitu lah, ini namanya gini dah. Terus ayah tuh kayak nanya juga ke teman-teman foto menterinya, itu menteri atau enggak apa mungkin tuh nanya. Jadinya Dia dapat undangan Iya. karena ayah itu kurang tahu, pokoknya ada kan ayah suka event. panggilan seni-seni gitu. Pergelaran seni, oke. Di Jakarta kan kebetulan lagi foto-foto itu, makanya dapat terima telepon itu. Akhirnya itu dah, ini dah Guru Patona Seninur Anisawati. Makanya guru itu kan identik dengan ini nama Jawa gitu. Banyak juga yang ngira kalau di kampus saja, kalau masuk perpus misi ini kan identitas dulu dari ini kan. Nah, udah ketahuan kan namanya Guru, kamu anak Jawa ya, padahal aslinya Lombok gitu. Yang namanya aja gitu dari namanya doang. Namanya Dikira Jawa. Iya. Itu dah jadinya. Panjang banget, dan kalau untuk ujian kan biasanya kolom dulu Iya, itu kan nggak muat kan, jadinya Guru Patona SAW ya, kayak disingkat. Iya, disingkat pas ujiannya dulu Guru Patona SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu dah diceng-cengin dulu sama teman-teman gitu, SAW gitu. Seninur Iya. Anisawatinya. Seninur Anisawatinya SAW gitu. Tapi pernah saya dengar Guru Patona Seninur Anisawati ini dikasih sama Megawati. Bukan? Adiknya. Oh, adiknya. Dari menteri-menteri tuh kayak adiknya, kayak pokok ceritanya tuh dari Makanya orang tua. si ayah ini dia minta nama sama Iya, itu. pas lagi fotoan kan dia terima telepon dari Lombok, terus kebetulan dia lagi fotoan sama menteri-menteri. Adiknya tuh nggak mungkin, itulah saudara-saudaranya dari Megawati gitu. Makanya namanya Guru
sama kayak guru Soekarno Putri gitu ya kayak. Iya. Terus guru Itu tahun 2002. 2002 berarti Ica lahir tahun 2002. Iya. Juni 2002. Juni tahun 2002. Itu sejarah singkat Guru Patonah Sainur Anisawati, sangat panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita kembali kepada apa namanya? Buku ya. Buku yang dibuat sama si Ica, judulnya tadi apa? Judul bukan ini buku ini kumpulan cerpen gitu, terus di judul utamanya itu Bumi dan Sejuta Cerita. Nah di dalam. Tapi kan Peri Kecil Ayah. Iya. Ntar dulu ini ya, kan. Gimana coba? Bumi dan Sejuta Cerita ini kumpulan cerpen gitu berseri-seri gitu. Nah dari lomba-lomba yang dari peserta-peserta yang ikut itu kan dipilih sampai yang menang. Nah dari cerpen-cerpen itulah, nah itu cerpen saya itu Peri Kecil Ayah masuk ke dalam Bumi dan Buku Cerita itu. Berarti di dalam buku itu karya beberapa orang yang terpilih gitu. Itu kira-kira berapa karakter? Maksudnya? Jadi berapa halaman dia? Untuk yang tulisannya Ica doang? Nah kalau untuk dalam buku serinya belum tahu, soalnya kan dia format bukunya beda A5. Kalau untuk kemarin kirim format Word-nya itu pakai A4 itu 3 atau 5 gitu. 3 atau 5 halaman. Ya. Kenapa dikasih judul Peri Kecil Ayah? Terinspirasi dari ini sih. Nah. Apa ya, 60%-nya kisah nyata. 30%-nya lah kisah nyata, terus yang 70%-nya itu kayak karangan gitu buat menarik orang lah gitu. Padahal itu kisah nyata tapi yang didramatisin gitu. Ya, gitu. Gitu dah. Kayak kisah, iya dah. Di buku itu ceritanya kayak lagi ini kayak mahasiswa semester berapa yang lagi ini mulai mencari jati dirinya gitulah, kayak kan dia baru beranjak dewasa, baru berkepala 2 kan. Gitu dah pokoknya ceritanya dibuat dramatis, itu dah sedramatis itu dah padahal gitu dah pokoknya. Berarti di dalam buku ini cerita 80% itu cerita kisah nyata. 30%-nya lah. 30% kisah nyatanya Ica yang masuk ya. Iya. 15% lah gitu. 15. Ya pokoknya sedikit dari dramanya itu. Iya, kisah hidupnya ya. Iya. Bisa diceritain awal-awal tulisan itu apa, ceritanya sedikit-sedikit. Aduh. Masih inget nggak atau gimana? Coba. Tapi malu. Mungkin beberapaan lah di spoilernya gitu. Iya. Itu tadi yang saya bilang tadi tuh cerita kayak masih baru beranjak dewasa. Berarti masuk kuliahnya masuk di sana. Tulisan masuk kuliah ceritanya. Terus. Itu dah yang lagi mau kayak bingung gitu, harus mau gimana gitu, mau ke depannya sebenarnya kayaknya cerita dalam 20 tahun lah gitu, yang 20 umur remaja, umur dewasa yang 20 tahun, yang kan kalau umur 20 tahun tuh inilah masih bergairah gitu kan, untuk mencari jati diri ya, kayak cerita gitu lah. Oke. Tapi di dalamnya itu kayak banyak peran ayahnya, makanya Peri Kecil Ayah gitu jadi. Oh iya. Berarti di sana menceritakan bagaimana sosok ayah itu kepada putrinya ya, mungkin gitu. Usaha-usahanya mendidik anaknya ya kan, tapi kemudian mensekolahkan anaknya. Terus yang memotivasi untuk menulis Ica? Karena dulu kan anak pondok. Pondok tuh enggak ada. Pernah mondok? Iyalah, SMP MTS dulu. Pondok di mana? Di Selahudin Kediri. Di Selahudin Kediri. Ada yang nonton mungkin ada alumni Selahudin, alumni guys. Selahudin. Terus pondok tertua di Lombok, guys. Habis itu, nah terus awalnya itu kan di pondok tuh enggak ada HP, enggak kita nonton TV, enggak pokoknya kita enggak sosmedan macam lah kan. Yang kita kerjain ya cuma, jadinya yang saya kerjain itu cuma nulis-nulis cerita di buku tulis biasa dulu tuh. Cerita itu awalnya nulis-nulis kayak cerpen-cerpen gitu lah, senang nulis dari pondok, emang senang nulis cerita-cerita gitu lah, dibaca sama teman-teman pondok, saya kasih lihat, baca teman-teman pondok. Kalau pulang juga tuh dikasih apa namanya tuh, saya kasih lihat
sepupu Intan. Oh. Kasih baca Intan kan masih SD atau enggak? Pokoknya SD kan, kurang lebih masih SD kayaknya. Terus dikasih baca Intan ini, terus kayak itu udah kayak kebanggaan tersendiri gitu, udah bisa nulis gitu, udah maksudnya udah buat cerita gitu, udah dibaca orang padahal orang-orang terdekat doang. Walaupun itu tulisannya tuh di buku tulis biasa, dan ya full lah gitu buku tulisnya, dari kayak gabut lah gitu di pondok dulu gitu kan. Itu terus, ya. awal-awal mulai menulis ya di pondok. Awal di ini juga pas SD, soalnya kan ada nih di SD tuh matkul pelajarannya itu kayak bahasa matematika itu tuh kan, bahasa matematika. Nah di bahasanya kita mengarang, atau mungkin biasanya dari situ kayaknya, dari gemarnya tuh dari situ, mengarang tiap hari kayak nih, mengarang. Misal ini kan di SD tuh nggak ada pelajaran lain kan, cuma matematika, IPA, IPS, bahasa. Yeah. Kalau di bahasa nggak ada materi yang saya dapatkan selain mengarang. Dulu di wali kelas Bu Mega kan. SD mana? SD yang satu SDN satu lah. Iya, mengarang tak, pokoknya mungkin dari situlah terbiasa mungkin nulis mengarang gitu. Nah pas masuk pondoknya ditambah lagi gabut, di pondok itu kan ada kerjaan. Kalau selesai ngaji, selesai belajar wajib, ada dulu namanya belajar wajib kan. Habis itu kan nggak ada kita kerjain, kayak ngomong-ngomong gitu biasa, nulis gitu. Kayak itu dah. Terus pas dibaca teman-teman, dibaca Intan apalagi tuh kayak bangga banget. Terus dari responnya pembaca kayak jadi kebanggaan tersendiri gitu, bisa nulis cerita gitu. Nah habis itu kan pondok, lulus mondok nggak lanjut lagi kan, mondoknya sampai MTS doang, MTS kelas 3. Nah terus pas mau aliyah nggak mau lanjut mondok karena mau cari pengalaman baru gitu, mau kenal dunia luar gitu. Iya. Akhirnya masuk SMK 4. Di mana sih? SMK 4 Mataram, dekat SM. Oh iya. Ambil tata busana di sana kan. Tata busana. Iya. Tata busana. Ambil tata busana, dan di sana juga kayak mondok gitu. Udah ada cowoknya soalnya di kelas. kayak emang pondok. Berarti memang apa namanya, jalannya ini memang apa namanya? Sejalur ya. Sejalur gitu. Dari SD sudah dikasih menulis, kemudian di pondok juga gabut. Lanjut lagi di SMK dulu itu dulu ada aplikasi Wattpad, tahu masih sekarang Wattpad. Masih Nah, sekarang Wattpad itu. sering baca Wattpad gitu kan, sering baca Wattpad kayak, terus kemudian kayak kenapa saya jadi pembaca aja, mau dong nulisnya juga. Oh begitu. Akhirnya di SMK dulu kelas 10 atau kelas 11 itu udah nulis Wattpad gitu, kayak cerita di SMK, cerita tentang sekolahan gitu, putih abu. Putih abu-abu. Iya, putih abu-abu. Minum dulu. Iya. Terus. Terus di SMK dulu kan nulis Wattpad. Di Wattpad itu kan apa ya? Ceritanya kayak anak bisa kita nulis, bisa kita membaca di sana. Bisa nulis. Buat itu dah terinspirasi dari cerita-cerita masa SMK gitu. Nulis Wattpad. Nah kebetulan dulu ini kan cerita tentang anak SMK. Terus kebetulan cerita saya itu masuk dia ke juara kategori ke berapa, masih dulu tuh 100-an. Enggak, maksudnya apa ya, kayak rating lah gitu. Kalau di Wattpad itu kan kayak kalau cerita drama gitu ratingnya ke berapa. Kalau ini kan kalau cerita SMK ini dia masuknya ke rating kan, dari banyak cerita yang ada kan dari SMK. Cerita saya tuh masuk ke 100-an dulu, 192 kayaknya ratingnya tuh. Habis itu udah lama kan, udah vakum nih, nggak nulis lagi karena dulu SMP kan praktek kejuruan, jadinya praktek toh kan. Iya. Apalagi ngejahit. Terus sebenarnya nih cerita awalnya menjahit itu memang dari SMK. Awalnya nggak mau menjahit kayaknya nih, awalnya nggak mengambil jurusan menjahit. Awalnya tuh mau perhotelan sama tata boga, tapi di perhotelan ini baru dilihat nilai dari ini ijazah dulu kan, nilai bahasa Inggrisnya kurang gitu, dilihat dari nilai bahasa Inggris kurang, kayak belum tesnya udah dilihat nilainya aja, ini nggak bisa masuk perhotelan karena kan perhotelan itu kayak itu udah bahasa Inggris kan. Nah lolos akhirnya
Terus dimilih mau milih kecantikan atau Tata boga. data busana. Tata busana. Terus mikirnya dulu tuh di pondok kan juga suka gambar-gambar desain baju gitu kan, pokoknya nggak ada kerjaan di pondok tuh dulu kan. Barbie, Ya baju-baju. gambar-gambar baju. Terus mikirnya kayak tata busana kan bisa di pondok dulu suka gini, suka gambar-gambar, mungkin bisa dari dikembangin. Saya mikirnya gitu. Habis itu ambillah saya tata busana. Ternyata pas masuk ospek kita perkenalan ruangan kelas, saya lihat ada mesin jahit di kelas tata busana, ya langsung saya kaget. Saya kira kepikiran saya itu tata busana itu cuma ngedesain aja, aja tanpa ada ngejahitnya. Nah pas ospeknya lihat mesin jahit di dalam ruangan itu, ya Allah kayak shock banget gitu, kayak takut. Saya belum pernah melihat mesin jahit, apalagi kan dari keluarga nggak ada dan menjahitnya gitu, nggak ada ahli menjahit di keluarga, nggak pernah lihat mesin jahit. Yang lihatnya cuma di tukang jahit gitu mesin jahit itu. Pas ospek di ruangan busana, pas lihat mesin jahit itu kayak udah shock banget, udah takut, udah mentalnya udah kacau di awal itu sebelum masuk. Nah dari situ kayak karena mental udah terkontaminasi, mungkin pikiran kayak nggak bisa wajah, jadinya kayak males gitu, kayak males kalau praktek. Padahal kalau ini ya tata busana kan prakteknya menjahit toh. Padahal itu jadi iya, enggak sih ada pelajaran umumnya, tapi lebih banyak ini pas prakteknya. Lebih banyak prakteknya. Padahal ini jadi pelajaran utamanya gitu lah. Tapi malas ya gitu ngerjainnya. Buat apa masuk tata busana kalau malas gitu. Karena pikirannya dari awal itu kayak ngira ngedesain aja gitu. Tapi kalau itu dah. Tapi dipelajari juga kan desainnya? Iya, ada desainnya, tapi lebih banyak prakteknya gitu. Nah dari sana nggak malas menjahit, makanya pas mau kuliah nggak mau nerusin jurusan pas SMK gitu. Kembali tapi lagi. Bisa kan menjahit walaupun malas. Males iya bisa. Kalau 3 tahun masa nggak bisa. Buat gaun dulu, kita buat gaun pas SMK. Udah saya buat gaun dulu udah. Pokoknya banyak dah yang udah saya buat. Celana udah, gaun udah, walaupun itu males-malesan. Gaun udah, blazer udah gitu. Apalagi celana kulot, celana kerja gitu. Itu bisa. Terus pas UKK namanya, ujian kompetensi keahlian. Alhamdulillah syukur minum. UKK itu yang dulu namanya kan disuruh kita buat apa ya dulu namanya, kayak blazer gitu, tapi campuran dari batik sama kain polos gitu, pokoknya seingat saya gitu dulu. Nah takut banget tuh pas UKK itu, karena kan emang ada foto-foto kerennya dulu. Ada foto-foto, ya masih. Nanti bisa dilihat di sini ya. Iya. Nih foto kerennya di sini nanti. Apa namanya tuh? Kayak takut banget pas UKK kan. Dan kalau SMK selain UKK selain ujian nasional kan dia ada UKK. Ujian untuk pelajaran umumnya sama ujian untuk kejuruannya kan. Pas UKK nih pokok takut ganti dah. Ketakutan terus. Takut banget kayak kan itu kalau pas kita UKK itu kita buat baju itu harus 3 hari jadi Kak. Dari buat polanya, dari motong kainnya, dari merakit bajunya, itu segala macam udah 3 hari harus jadi, harus finish 3 harinya itu. Nah itu ketakutan terbesar dah pokoknya pas UKK. Dan alhamdulillahnya banget UKK itu corona datang. Jadi UKK nggak ada, kayak kita udah latihan UKK kan, kita sebelum UKK latihan dulu kan, kita beli kain macam segala macam, kita latihan UKK dah. Terus selama latihan itu kayak bener-bener fokus biar bisa UKK. Soalnya UKK itu menentukan kelulusan juga kayaknya. Jadinya kayak takut banget kayak tapi gitu. Corona dia. Ya alhamdulillah ada corona, ada hikmahnya corona. Enggak ada. Padahal terus itu latihan UKK yang baju latihan yang udah kita buat itu udah sampai setengah. Udah setengah jadi lah baru datang corona itu. Tapi dijadiin ada di rumah tapi enggak pernah dipakai. Enggak pernah dipakai. Iya. Diselesaiin semua. Terus gaun juga masih di SMK belum, padahal kita yang punya tapi kayak disuruh tebus gitu, padahal kita yang jahit, kita yang dari bahannya, tapi disuruh tebus sendiri. Bahan-bahannya dari sekolah. Ada sebagian dari sekolah, bahan dasarnya aja kayak brokat. Terus bahan utamanya kayak brokat dari sekolah. Terus satinnya ada kan, kita kalau kolaborasi satin sama brokat kan. Satinnya kita beli sendiri sama kayak
payet-payetnya benang macam segala karet gitu. Berarti selain daripada kegiatan menjahit atau sekolah itu, jadi isi kosongan itu web itu ya, web Webpad. Iya, yang tadi itu. Hmm. Kira-kira setiap sekolah bisa nulis atau sekali seminggu atau Dalam Pas gabut. tergantung mood gitu. Tergantung berarti mood. pas gabut. Belum selesai sampai sekarang ceritanya gitu. Kan dia di Webpad itu per bab-bab kayak nih, jadi kita nguploadnya itu per bab, yang orang lain juga bisa baca per bab gitu. Nanti kalau upload lagi baru per bab gitu. Nah terus semenjak libur kemarin kan libur 3 bulan. Libur apa bulanan libur semester kuliah ini. Oh. 2 bulanan libur, gabut, nggak ada kerjaan, terus ingat tulisan Webpad dulu. Bukalah lagi aplikasi Webpad, mulai lagi Kan coba. Royuna, enggak Royuna. Oh iya, dari Royuna dulu. Di mana dulu? Royuna. Royuna. Selesai sekolah SMA, SMK. SMK masuk kuliah. Masuk kuliah. Ambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Awalnya mau ngambil ilmu komunikasi di Unram. Tapi Allah ngasihnya di UIN. Iya, Allah ngasihnya di UIN. Alhamdulillah. Terus jadi ada lah gitu sinyal MTS dulu. Sinyal MTS, iya MTS kan Mas Islam. Oh, Masuk maksudnya UIN, Islam sejalur lagi, ya, iya, oke, sejalur iya. Habis itu di UIN pas PBAK kan namanya kan. PBAK pas itu MOS. kayak MOS gitu. Online dulu kan kita karena karena PBAK-nya online. Online. Serius? Iya, lewat Zoom. Online semua. Orang kalau kita padahal itu keseruan ya. Iya, pakai baju yang Iya. Makanya lain-lain. kita angkatan Covid lah dibilangnya dulu angkatan 2020 ini. Terus. Itu udah masuk PBAK di Zoom, terus semua UKM. Iya. Organisasi gitu lah kan. Nyampein, ketua-ketuanya nyampein. Organisasi ini yang kayak Zoom itu pakai Zoom. Pakai Zoom. Terus semua ketua-ketuanya. Terus ada kan juga kita dikasih panduan buku PBAK lah gitu, pedoman UIN gitu buku dulu dikasihnya kan. Dikasih kita pedoman UIN lah, dibaca-baca pas sebelum baca itu kan enggak pernah dibaca pedoman itu dulu. Pas PBAK ini dulu siapa? Ketua Roina dulu ya, Kak Ai. Kak Ai ini nyampein lah ini. Roina ini tempat ini kayak jadi wartawannya kampus gini, menulis kayak gini. Nah, dari situlah semua masuk Roina gitu. Karena ada kata-kata penyiar dan penulis ya. Ya gitu dah. Nah, terus pas dengar Kak Ai ngomong gitu kan dulu langsung buka terus pedoman PBAK itu ada macam-macam organisasi kan, UKM di sana kan. Terus bacalah, terus ada Royuna di sana, terus lihat terus kayak keterangan penjelasannya Royuna gini oh ini kayak saya banget lah gitu. Terus masuk situ akhirnya masuk situ. Nah pas di Royuna dulu itu ada namanya PJTD, pelatihan jurnalistik dasar. Kita ke mana dulu ya, lupa nama tempatnya, pokoknya di bagian sana Kalimisar gitu. Itu prakteknya di situ, kenalannya. Pelatihannya langsung di situ, langsung terjun ke kampung, langsung terjun ke kampung buat jadi host. Wawancara orang buat berita. Nah, gitu lah kita dikasih materi-materi sama senior, sama pemateri-pemateri. Itu awal masuk Royuna. Pelatihan jurnalistik dasarnya gitu. Habis itu dari Royuna ini dari Royuna kan banyak dikasih materi-materi gini. Nah terus dari awal mulai Royuna baru kayak ngikutin lomba-lomba yang ada di Instagram, kayak event-event yang saya ikutin ini. Kayak dulu pernah ngikutin itu tapi dulu nggak lolos gitu. Banyak yang pernah saya ikut tapi nggak lolos gitu. Mungkin ada 2 yang lolos, salah satunya yang ini yang dulu waktu semester 1 kalau nggak salah itu. Tapi ya kayak bukan kategori juara sih namanya. Lulusan terpen itu. Iya. Ada ya gitu dah. Banyak event yang diadain gitu. Yang di IG gitu, ikutin kan lomba-lomba yang di IG terus. Tapi yang ini dah yang lolos gitu. Dari situ mulai
ikut-ikuti event-event yang di IG, dari situ mulai nulis lagi gitu. Iya. Ya, Terus itu tempatnya yang juara itu apa namanya? Publisher apa ya, NSPW Publisher. Dapat informasi dari IG, dari teman. Dari IG, dari sistemnya ini. IG ini kan dia ngetek misal satu dah yang kita ikutin, misal info lomba gini-gini yang kita ikutin, nanti kan dia juga ngiklanin gitu lomba-lomba yang lain gitu. Ini follow ini kan, kayak kalau mau tahu ini lombanya follow ini gitu. Oh, iya. Gitu kan, kayak ngiklanin gitulah sistemnya. Makanya itu dah publisher mungkin. Nah, di publisher itu ada kategori karya terbaik, karya terdialektika, intinya juara 1, juara 2, juara 3 itu pasti kan. Nah, selain juara 1, juara 2, juara 3 ini ada yang namanya karya terbaik, ada yang namanya karya terdialektika. Pokoknya yang daftar Terus itu Ica masuk ke 200 orang yang daftar, yang lolos 50-an. 200 yang daftar, yang lolos 50-an. 250-60-an. Ini si Indonesia. Iya, sebenarnya. Dari semua kalangan. Terus Ica ke bagian kategori mana? Kategori terbaik. Terbaik. Wow. Terbaik memangnya. Nah, dari event itu dapat sertifikat, dapat sertifikat cetak, dapat buku, dapat piala, tapi belum datang, masih di bukunya tuh masih ada jadwal proses terbitnya gitu. Oh. Kan kalau penerbitan buku itu butuh waktu yang 6 bulan, 2 bulan. Sekarang sudah berapa bulan? Baru, belum sebulan juga belum. Belum sebulan. Iya. September kayaknya udah nyampe bukunya. Masih yang ngantri jadwal terbit lah gitu. Itu dijual? Iya, dijual. Dari ini juga dari IG yang ada ini juga promosi gitu. Oh. Oke, ini menarik buat kawan-kawan Sobat Rohliani. Ya, kalau misalkan pengen memiliki buku itu, Ya. nanti kita kasih linknya ya. Ya. Itu tulisan yang diikuti lomba apakah tulisan lama atau tulisan memang baru? Baru. Pas lihat iklannya di IG, di Instagram itu kayak buat ini mumpung libur kemarin kan 3 bulanan itu yang gabut tadi itu, kayak akhirnya buat gitu. Kirim, alhamdulillahnya lolos gitu. Terus tulisan-tulisan yang dulu itu dikemanakan? Yang Ya pas lomba yang dulu awal. Masih. Belum berniat jadikan satu buku? Digabungkan? Belum. Niatnya gitu, mau buat novel gitu. Tapi bukan dari cerita yang disimpan itu, dari kayak apa ya, keinginan lah gitu. Intinya keinginannya itu mau buat novel gitu. Novel sendiri dan karya guru apa rasanya sahabat ya. Iya. Kan keren banget gitu guys. Ya. Itu. Dulu Ica itu hobinya apa? Makannya? Nah, sambil makan, silakan. Dari kecil itu emang suka dunia tulis menulis. Oh, nyocok memang. Itu Pas berapa dikasih hadiahnya itu? Juara yang sekarang ini. Kan karena kategori terbaik nggak dapat, yang dapat hadiah itu juara 1, 2, dan 3 gitu, yang kategori gitu. yang lain. Cuma dapat sertifikat, piala, dan kan dijual bukunya. Iya. Ini kan kayak Kurang tahu juga. Iya, mungkin nggak ada kita kebagian. Nanti dapat pengalamannya. Iya. Itu yang paling bagus, Iya, serius, kan. pengalaman menulis. Dari sertifikat tuh kita bisa ini kan, besok pasti berguna banget kan sertifikat besok gitu. Buat apa kayak besok. Saya masih penasaran dengan isi buku itu. Besok kalau datang temuin. September udah terbit sih sebenarnya, tapi kayak Belum sampai. Proses percetakannya gitu masih jadwal di sana. Coba ceritain sedikit. Malu nggak? Nggak apa-apa. Supaya mereka juga, bagus ini. Biasanya tuh terutama anak muda lah intinya, yang
mencari dirinya, dia mau kemana, dia lagi kayak apa ya, dia kayak bingung lah mau ngapain gitu, depannya itu mau ngapain. Tapi di sana ada jawabannya. Setelah dia kebingungan, jawabannya apa? Mungkin kayak karena ini apa ya, cerita gitu kan, kita buat drama Iya, gitu iya, kan. enggak apa-apa. Kita aja. Ya, dramanya itu kan kayak akhirnya berhasil gitu. Kita kan besok dah baca bukunya, saya malu banget guys. Oke, jadi itu dia perjalanan singkat Anissa Guru apa tadi? Guru Patrona Selinur Anisawati tentang hobi menulis ya. Jadi dia memang hobi menulis dari semenjak SD sampai sekarang, sehingga dia lihat event-event di IG, dia ikut lomba dan alhamdulillah dia juga dapat ya. Dulu pas Royina juga kan ada namanya senior Kak Fahmi. Kak Fahmi ini sekarang kerjanya di Kompasnya. Kompas.com. Iya. Lombok. Iya, di bagian Lombok, di cabang Lombok. Pas di Royina kan kita jurit, kayak jurit malam gitu kan. Iya, iya. Akhir jurit itu kita ditanya, ngapain kamu masuk Royina? Bilang, ya karena emang saya dari dulu suka dunia tulis menulis Kak. Oh, kamu simpen nomor kontak saya nih. Kayaknya emang kan kalau orang mengerjakan sesuatu dengan sukanya itu apa ya bahasanya, kayak Hobi lah. ya, hobi mengerjakan sesuatu sesuai hobi gitu, sesuai kesukaan itu kan ya pasti nggak ada sedikit lah tantangannya juga, emang dia suka gitu, sedikit tantangannya gitu. Makanya mungkin itu alasannya kapan itu, oh ini harus gini dia bilang. Tapi kayak itulah, saya kurang ini, nggak pernah aktif malah di Royina sekarang. Itu kenapa nggak pernah aktif? Kan kemarin pernah saya lihat videonya, aduh kayak presentasi Itu ya, tugas kampus. itu tugas dari Betul, kelas. Kalau untuk jadi presenter host itu nggak tertarik? Enggak kan, karena dari ini mungkinnya dari cara ngomong saya nge-rap gitu, jadi nggak bisa. Jangan nge-rap mau. Pas praktek ini aja kayaknya dulu praktek, bukan dulu sih, kemarin-kemarin praktek presenter. Kayak jadi pembawa, jadi reporter gitu. Kamu ini apa nge-rap gitu sama, sampai dosen saya bilang ketukan, sampai dia buat ketukan. Dengerin ketukan saya Ica gitu, dia bilang Husna namanya kan. Diketuk-ketukin lah, tapi emang ini dasarnya mau nge-rap. Nah, itulah tadi kenapa saya suruh minum dulu, istirahat supaya santai ngobrolnya. Udah tertarik kalau untuk presenter siaran gitu. Lebih kepada nulis, dan itu memang hobi ya. Hobi. Ternyata memang menulis itu Kayaknya kan juga suka. Iya, makanya selain daripada karya ilmiah, menulis itu untuk yang bagi pemula itu menariknya ketika gabut-gabut itu. Ketika kemudian itu kita baru gabut, pikiran yang ketika nggak ada teman kita ngobrol untuk menceritakan keluh kesah kita, menceritakan cerita kita, akhirnya kita tulis gitu. Nah, setelah kemudian kita gabut-gabut nggak nulis, langkah yang berikutnya ini kalau pengalaman kayak ya, kita mencatat perjalanan. Kita nggak pernah menceritakan perjalanannya ke sini, ke sana, atau menceritakan perjalanan pengalaman. Mungkin dari beberapa tulisan tuh ada sedikit di pengalaman realita gitu dicantumin, tapi kalau dari perjalanan awalnya nggak pernah, belum pernah. Mungkin bisa dicoba besok kalau gabut. Kemarin juga ada tugas kan, menulis 5 matkul teknik menulis feature gitu. Apa? Teknik menulis feature. Kita nulis feature. Nah, terus kemarin tuh saya angkat ceritanya ayah. Gimana? Mantep nih. Perjalanan ayah dari gimana bisa jadi budayawan, seniman gitu kan. Itu langsung diwawancara. Iya, wawancara ayah. Nah, menariknya pas wawancara ayah itu nih dulu nih. Kemarin UASnya nih, tugas akhir semester menulis feature ini, angkat ceritanya ayah. Pas udah 2 minggu 3 mingguan udah berencana mau kayak udah ngasih ayah mau wawancara gini, tapi kayak masih takut gitu. Saya jujur dari kayak ini sama kayak ini ya, sama orang pasti lihat juga.
kalau sama keluarga itu malu kak, maksudnya iya Ngobrol. kalau nangis di depan keluarganya malu banget kayak misal kayak apa ya, kayak Curhat. masalah-masalah ini kayak misal pelajaran gitu kayak Cerita. contohnya kan saya kan komunikasi Iya. ya gitu dah, terus banyak tugas-tugas yang harus mewawancara, harus harus terjun ke lapangan. Terus kemarin saya ngusulin dosen ke Pasar Seni Senggigi buat wawancara orang-orang di sana, arsop-arsop itu kan gimana perkembangannya karena COVID itu kan jadi sepi. Saya nggak mau ngambil mama saya jadi kayak malu banget gitu, kayak kalau udah bawa keluarga tuh udah malu gitu. Tapi kok ayah ini bisa? Iya makanya gimana ditanya? dari itu kan bingung mau ngangkat apa kan. Sudah bingung ini enggak? Iya, tugas was feature itu ada 3 tema kita dikasihnya. Yang pertama itu tokoh inspiratif, Iya. sama kisah perjalanan, sama apa kemarin news feature, berita terbaru. Tapi kita jadikan feature itu kan, Ini pilihan intinya. feature itu berita feature Iya. itu tapi dibuat santai tulisannya itu kayak cerita gitu, kayak sastranya main di sana. Iya. Nah, mau terus kemarin tuh angkatnya yang news feature sama tokoh inspiratif ini. Nah, tokoh Ija ambil inspiratif 2 berarti? iya, dari 3 ini kita disuruh ambil 2, emang Oh, ambil 2 Kak. kirain ambil bukan 1. saya ambil sih, bukan. Anda kirain ambil 1. Terus. Dari 3 ini kita disuruh pilih 2. Saya pilihnya yang tokoh inspiratif sama feature news feature ini. News feature ini saya angkat kemarin yang pawai obor yang di Sesile. Oh, obor. Yang di Takbiran. Jadi di news feature itu kayak nyeritain perbedaannya pawai obor yang dulu ini kan Sebelum pawai COVID obor sama setelah COVID. iya, gitulah. Oh. Terus udah wawancara kak ini apa namanya, Ijtihad. iya Ijtihad. Stasi Ijtihad. ya itu dah. Terus ambil tokoh inspiratif ini udah saya ambil ayah dah kan gitu kan. Ayah kan juga orang budayawan, seniman gitu, udah kesana kesini keluar kota pun udah banyak kan apa namanya tuh pameran seninya gitu. Nah untuk akhirnya angkat ayah, tapi udah 2 minggu 3 mingguan itu pas dari udah mulai inspiratif mau ngangkat ayah ini, tapi kayak Bimbang. iya ada ragu-ragunya gitu, tapi udah ngasih ayah mau wawancarain tugas kuliah gitu. Iya. Ayah bilang iya bilangnya iya, tapi kayak saya belum berani untuk memulainya itu. Iya, terus. Pas ada ayah mau kemana besok, mau ke Gilir. Alhamdulillah nggak jadi gitu, nggak jadi mau wawancara gitu. Padahal tugasnya itu udah mepet ya nih. Nah pas udah mepet tugasnya, iya. Nah pas mepetnya ini, pas nanya ayah misalnya, ayah mau wawancara ini ada waktu gini berharapnya ya ada waktu biar nggak bisa loh wawancara itu. Padahal sebenarnya banyak waktu. Banyak untuk kan? Iya. Terus pas mau mepet ngumpulin tugas ini, akhirnya beraniin diri lah di sanggarnya ayah di rumah kan. Iya, di sanggar. Wawancara ayah. Awalnya iya bagus lah gitu, macam normal wawancaranya. Pas di akhir kenapa saya nangis kayak nangis gitu. Kan ini kan pakai rekam suara kan biar nggak hilang informasi selain nyatet kan rekam suara itu. Kayak nangis gitu kan. Nangis di depan ayah wawancara itu. karena itu di pertanyaan terakhirnya tuh pertanyaan pertama apa? Berapa pertanyaan? 3? Nggak tahu, lupa, lebih kayaknya 3. 5. Lupa lebih tuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaan terakhir itu terkait sama anak-anaknya ayah gitu kan, kayak gimana kalau anak-anaknya ayah tuh nggak bisa nerusin ini apa namanya sosok ayah gitu, jadi seniman siapa nerusin kan lain-lain kan, kak Dade, kak ini, kak Bibi perawat, pokoknya nggak ada gitu yang menonjol yang seniman budayawan itu. Terus dari situ pas mulai pertanyaan itu udah langsung gitu, nangis gitu. Terus Masih ada rekamannya. Dan akhirnya jawaban ayah apa? ayah bilang kurang lebihnya dia bilang anak kan bakat anak berbeda-beda. Ayah nggak maksain kita mau jadi apa gitu. Dia ngebebasin kita, bakat anak berbeda-beda kayak gitu dia bilang ya. Banyak
apa ya? Satu daripada apa namanya, di kesenian ngalir ke air itu juga menulis ini. Iya, menulis ini. Itu bisa dia. Tapi kan ayah dulu juga ayah melukis gitu. Iya, namun di semuanya juga kan. Iya. Ini maksudnya ini sanggarnya itu mau dikemanain besok gitu. Siapa yang akan ngurus? Iya, gitu, nerusinnya gitu. Itu pertanyaannya. Nah, di situ lah angkat cerita itu. Nah, kebetulan dosen feature ini temannya ayah. Temannya ayah buat sanggar ini dulu. Ayah bangun sanggar ini, ayah bangun sanggar ini sama. Ini dosen feature ini wartawan Tempo kayaknya. Pak Latif. Terus. Itu kan temannya ayah. Buat sanggar sama ayah dulu. Tapi dia ya. Tapi nggak diterusin tuh. Pindah dia Pak Latif ini pindah ke rumahnya gitu. Saya mulai dari awal lagi sanggar ini. Di situ setelah itu dapat apresiasi lah dari dosennya, walaupun bukan secara langsung dari ayahnya gitu, nyampein salam dari ayahnya kan. Ada suatu pamer acara seni gitu lah pokoknya. Nah, ayah ketemu sama Pak Latif ini. Terus Pak Latif bilang, Pak Hilmi anaknya yang ini nih ternyata anaknya ini di KPI gitu nulis, maka kan judul feature-nya itu dibalik rambut gondrongnya ayah gitu, dibalik rambut gondrongnya ayah. Itu kita disuruh cantumin foto kan, disuruh cantumin foto ayah pas lagi buat wayang. Enggak, pas lagi buat wayang, ngukir wayang itu. Ada depan, kan gondrongnya. Terus, ini saya kenal gitu terus dipuji lah di ayah, anaknya ini pintar, Pak Emi menulis gitu. Tapi kurangnya itu dia kurang mencantumin kata ayahnya gitu. Maksudnya saya kan ayah ngomong, berarti tapi Ica lebih menjelaskannya sendiri apa kata ayah, kurang mengutip kata apa ayah. yang memang benar kata ayah. Enggak, kurangnya itu kurang mencantumin kutipan dari omongan ayah itu. Iya, makanya kebanyakan Ica yang jelasin ayah begini loh ngomong gitu ya. Iya. Nah, sementara kalau misalkan itu kan langsung ditulis kata ayah begini, tapi langsung itu jelasin dia gitu. Terus dari event itu kemarin mau lanjutin Wattpad, lanjutin cerita Wattpad kan nggak libur kemarin. Pas lanjutin terus Wattpadnya kan kemarin rating SMK-nya tuh 100-an, sekarang udah 12, walaupun pembacaan 100-an orang gitu, tapi ratingnya udah peringkat ke-12 gitu. Wattpad itu? Dari cerita genre SMK-nya. Oh, paling tinggi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 dari sekian banyak itu lumayan namanya. Awalnya kan 100 gitu kan. Gitu. Sekarang masih nulis di Wattpad? Kalau sekarang lagi banyak tugas, oh my god, dan nyusun proposal. Oh, sudah proposal sekarang. Kemarin udah Ngajuin judul? Sudah. Alhamdulillah diterima ya. Ada saran Masih. Jadi itulah Sobat Perliani, ceritanya menulis, cerita pengalamannya menulis saudari Ica. Untuk kawan-kawan masih pemuda ini kira-kira apa mau disampaikan? Yang menulis apa? Apa ya? Jika menurut apa? Satu kata aja deh kayaknya. Iya, satu Jadi kata. diri sendiri. Jadi diri sendiri, mantap. Satu kata, satu kalimat. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.